no. Situasi berubah mencekam di beberapa kota di Meksiko. Jalan diblokir, mobil dibakar, bandara diserang. Semua dipicu oleh satu peristiwa besar, tewasnya pemimpin kartel paling berbahaya di negara itu. Mari kita masuk ke kronologi lengkapnya. Namun sebelumnya, tulis dulu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah kematian bos kartel bisa benar-benar menghentikan perang narkoba di Meksiko? Dan kalau kamu suka konten analisis seperti ini, jangan lupa klik tombol like sekarang. Karena dukungan kamu membantu channel ini terus membuat konten investigasi yang lebih dalam. Nemesio Oseguera Cervantes, atau yang lebih dikenal sebagai El Mencho, adalah pemimpin kartel narkoba CJNG, salah satu organisasi kriminal paling kuat dan paling brutal di dunia. Kartel ini terkenal karena persenjataan berat, taktik paramiliter, dan operasi global dalam perdagangan narkoba. Selama bertahun-tahun, pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat memburunya dengan hadiah jutaan dolar bagi siapapun yang bisa memberikan informasi penangkapannya. Banyak analis menyebut El Mencho sebagai salah satu figur paling berbahaya dalam perang narkoba modern. Operasi militer besar dilakukan pada 22 Februari tahun 2026 di wilayah Jalisco. Pasukan militer Meksiko melakukan penggerebekan terhadap lokasi yang diyakini sebagai tempat persembunyian El Mencho setelah menerima intelijen penting. Yang terjadi setelah itu adalah baku tembak sengit antara militer dan kelompok bersenjata kartel. Operasi tersebut berakhir dengan tewasnya El Mencho bersama sejumlah pengawalnya. Namun kemenangan ini ternyata hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena tidak lama setelah kabar itu menyebar, kartel langsung melakukan aksi balasan besar-besaran. Sebelum kita lanjut ke bagian paling menegangkan, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kita sering membahas konflik dunia yang jarang dijelaskan secara detail seperti ini. Setelah kematian pemimpin mereka, anggota kartel CJNG melakukan serangkaian aksi kekerasan yang terkoordinasi. Jalan raya diblokir menggunakan kendaraan yang dibakar, truk dibakar di tengah jalan. Beberapa fasilitas publik menjadi target serangan. Di beberapa kota, warga melaporkan suara tembakan sepanjang malam. Bahkan wilayah wisata seperti Puerto Vallarta mengalami kepanikan besar. Wisatawan diminta tetap berada di hotel, beberapa penerbangan dibatalkan karena situasi keamanan yang memburuk. Banyak orang menyebut hari itu sebagai salah satu momen paling mencekam dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut. Apakah menurut kamu operasi militer seperti ini efektif atau justru membuat situasi semakin berbahaya? Tulis pendapat kamu di komentar. Saya benar-benar ingin membaca perspektif dari kalian. Pemerintah Meksiko langsung merespons dengan mengirim ribuan tentara tambahan ke wilayah yang terdampak kekerasan. Operasi keamanan besar-besaran dilakukan untuk mencegah kartel mengambil alih situasi. Banyak anggota kartel ditangkap dalam operasi lanjutan. Namun tantangan terbesar sebenarnya adalah stabilitas jangka panjang. Karena kartel seperti CJNG memiliki jaringan luas yang tidak bergantung pada satu orang saja. Kalau kamu setuju bahwa perang melawan kartel adalah salah satu konflik paling kompleks di dunia saat ini, klik like sekarang. Ini membantu video ini menjangkau lebih banyak orang.
Dalam dunia kartel narkoba, kematian pemimpin tidak selalu berarti akhir, justru sering memicu perebutan kekuasaan di dalam organisasi. Ini bisa menyebabkan konflik internal yang bahkan lebih brutal. Selain itu, kartel rival juga sering memanfaatkan situasi ini untuk memperluas wilayah mereka. Artinya, Meksiko bisa saja menghadapi fase baru dalam konflik kartel. Menurut kamu, apakah situasi ini akan membuat kartel semakin lemah atau justru lebih berbahaya? Tulis jawaban kamu di komentar. Kematian El Mencho mungkin terlihat seperti kemenangan besar bagi pemerintah Meksiko, tetapi bagi banyak warga di sana, ini justru membuka babak baru yang penuh ketidakpastian. Jalanan yang terbakar malam itu menunjukkan satu hal, perang melawan kartel masih jauh dari selesai. Jika kamu ingin saya membuat analisis lebih dalam tentang kartel narkoba paling kuat di dunia, tulis di komentar buat part 2. Dan jangan lupa share video ini ke teman kamu yang suka konten geopolitik dan investigasi dunia, karena cerita seperti ini sering terjadi jauh dari perhatian dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video, dan sampai bertemu di pembahasan lainnya.